Baik pemirsa, kita kembali bertemu di segmen ketiga di acara Inspirasi Sukses, tetap kerjasama antara Jember 1 TV dan Gold Dream Indonesia, konsultan manajemen dan SDM. Dan acara ini tetap didukung penuh oleh Bernadiland, hunian tengah kota dengan suasana pegunungan, satu-satunya di Jember, hunian impian semua orang. Dan kita tetap dengan Mbak Dewi, yang juga keluarganya Bernadiland juga, tapi beliau menekuni Bernadi parselnya. Dan tadi pemirsa, di akhir segmen kedua kita bicara tentang bagaimana bersaing dan berkreasi. Nah, dalam satu bisnis persaingan itu pasti ada, dan kita jangan takut karena kreativitas yang membuat kita nanti tetap unggul. Nah, ternyata selain ini bersaing, tapi Mbak Dewi masih punya kesempatan nih, ternyata justru tidak hanya mikirin parcel, mikirin yang lain. Tadi ada asuransi, ada angkringan. Mungkin angkringan dulu nih Mbak, ini menarik ini. Ngapain kok usaha angkringan Pak? Gini Pak, saya itu punya karyawan itu kan di parselan, yang mana parselan ini kan hanya pada event-event tertentu saja. Nah, saya akhirnya di sini berpikir, anak-anak ini kalau seandainya tidak ada parselan, mereka kan vakum, nggak bekerja nih. Nah, ya. Nah, daripada nanti mereka itu cari kerjanya kemana-mana, pas nanti lagi saya parselan, saya butuh mereka, saya kesulitan. Akhirnya di sini saya akan membuka lapangan pekerjaan buat mereka, yang mana mereka tetap kumpul. Nantinya kalau seandainya saya parselan itu saya butuhkan lagi untuk kerja, itu mereka sudah bisa selalu ada, ya betul. Akhirnya di sini saya berpikir untuk membuka yang namanya angkringan. Usaha yang harian ya, hasilnya harian gitu ya. Ya betul. Jadi di sana itu saya kumpulkan anak-anak tadi, saya ajak, ayo kamu saya bukakan angkringan, ini kamu kelola. Nanti setelah itu kalau kamu sudah pas parselan, ya sementara mungkin angkringan tutup dulu Pak, untuk buka di parselan gitu. Jadi karena itu kan kebetulan puasa juga ya, itu, Pak, ya. Betul. Tapi jangan salah, biasanya kuliner tuh puasa juga ramai juga Pak. Ya. Habis tarawih itu orang nongkrong gitu. Ya betul, mungkin nanti kita pikirkan lagi, tapi untuk sementara ini memang saya pikirkan tuh bagaimana walaupun tidak ada parselan, anak buah saya ini masih tetap bisa punya penghasilan gitu Pak. Ya, jadi pemirsa, itu salah satu ya, kalau saya tadi bilang bersaing dengan kreativitas. Nah, ternyata banyak hal, saya makanya selalu pengen membudayakan masyarakat yang kreatif, karena kreatif itu solutif. Orang yang kreatif itu pasti bisa menjadikan solusi. Nah, tadi yang Mbak Dewi bilang dengan parcel, ternyata usahanya ini kan hanya tahunan atau mungkin setahun 2 kali atau momen tertentu ya. Nah, itu juga nanti kalau karyawan dibiarkan hanya di parcel, mungkin setelah parcel nggak rame juga mungkin nggak ngapa-ngapain gitu ya Mbak ya. Nah, ini kreatif lagi, munculkan ini apa yang bisa bisnis harian, yang bisa mendatangkan atau aktivitas dan hasil harian. Akhirnya muncul angkringan ya. Nah, itu karyawan yang dipasrai ya Mbak ya. Memang karyawan, jadi karyawan-karyawan parcel saya ini tadi saya kumpulkan, saya bukakan usaha, dan di sana itu saya suruh ngelola untuk di angkringannya. Dan saya angkringan ini pun nantinya tidak hanya berkonsep angkringan yang cuma nangkring di satu tempat gitu loh Pak. Jadi di sini ini saya juga akan membuka angkringan itu untuk acara-acara. Sekarang ini kalau ada acara-acara Pak, mungkin acara di kantor, mereka itu mungkin pesen di catering ya Pak ya, diadakan untuk prasmanan lah. Nah, ini sekarang saya akan masukkan tema angkringan ini kalau seandainya ada acara-acara kantor, jadi angkringan ini bisa masuk ke acara-acara itu menarik juga ya. Iya Pak. Nah, tapi terkait menu gimana Mbak? Nanti biasanya kalau orang kantor, wah masa kok cuma angkringan gitu ya. Nah, apakah bisa disesuaikan tuh? Berarti Ya, kalau pastilah Pak. Mungkin kalau angkringan ini kan temanya pasti identiknya dengan nasi kucing. ya. Nah, tetap nasi kucing, tapi mungkin isinya nanti berbeda lah ya. Jadi tidak seperti yang pada umum kita jual setiap harinya, tapi mungkin isinya itu berbeda. Tapi porsinya porsi nasi kucing. Ya, karena itu konsep dasarnya angkringan ya. Ya, luar biasa pemirsa. Jadi kreativitas bisa menghasilkan sesuatu yang membantu solusi kita ya dalam menjalankan bisnis yang lain, sehingga bisa menutupi ini. Nah, terus kesulitannya apa ini Mbak? Kalau misalkan tadi karyawan awalnya hanya bekerja, pokoknya menjalankan apa yang
diperintahkan, sekarang dia harus mengelola nih angkringan nih. Ya memang. Apa itu kesulitan yang dialami, Pak? Banyak Pak Nyoman, banyak sekali. Kadang saya itu sendiri kalau hampir putus asa, Ya. karena memang di sini tuh saya mempunyai karyawan yang biasa memang tinggal mengerjakan apa yang saya perintahkan. Ya. Tapi di sini ini setelah saya menyuruh mereka untuk mengelola suatu bisnis ini, ternyata kesulitannya luar biasa karena mereka tidak biasa berbisnis. Ya. Yang mana setelah saya serahin untuk membuka angkringan ini, jadi pola pikir mereka untuk menjadi seorang karyawan itu masih ada, Pak. Masih melekat. Jadi kadang tidak punya kreativitas, bagaimana sih ini saya harusnya supaya angkringan ini bisa lebih maju, bagaimana sih untuk marketingnya, bagaimana sih untuk biar makanan ini semakin banyak dijual, otomatis keuntungan semakin banyak. Itu tidak punya kesan. Jadi tetap otak ini dari saya. Akhirnya saya gini, konsultasi dengan teman, ya nggak bisa lah kamu mau istilahnya pasrah kepada mereka, karena memang yang kamu bawa itu adalah orang-orang yang mindsetnya itu adalah mindset karyawan. Jadi mereka itu kalau nggak disuruh ya nggak akan jalan. Apalagi kalau suruh nanggung resiko juga Ya pasti nggak mau, Pak. Ini kalau untung kamu dapat. Oh ya, iya, nggak mau. Makanya itu loh Pak, saya kadang gimana ini caranya. Nah, kesulitan saya cuma di sana aja Pak Nyoman. Jadi intinya saya itu sekarang PR saya itu bagaimana membuat anak-anak atau karyawan saya ini bisa juga berbisnis. Jadi intinya itu bisnis ini, jadi setiap hari saya selalu tekankan pada mereka, bisnis ini seperti ini. Bisnis itu harus, kalau enggak untung ya rugi, itu hal yang sudah lumrah. Bisnis itu Apalagi butuh dalam proses bisnis itu butuh kreativitas yang tinggi. Itu selalu setiap hari saya tanamkan seperti itu. Tapi ya gitu Pak, super ekstra harus sabar. Ya. Jadi pemirsa, itulah gambaran ternyata berbisnis tidak segalanya mudah. Karena ada proses-proses yang memang kita harus lalui, apalagi menyangkut karyawan atau partner yang mau kita ajak untuk dia bisa mengelola usaha kita. Jadi di situ memang perlu kepiawaian kita, kesabaran, ketelatenan untuk mencetak dia yang awalnya mindsetnya hanya syukur jalan asal jalan, menjadi dia harus bertanggung jawab dan berkreasi sehingga apa yang dimiliki ini bisa semakin lama membesar. Nah ini memang seorang owner atau pemilik perusahaan memang mungkin lebih tepatnya harus belajar kepemimpinan juga ini Mbak Dewi. Jadi kepemimpinan adalah bagaimana kepandaian kita untuk mencetak orang yang tadinya hanya dengan kemampuan tertentu menjadi orang dan kemampuan yang jauh lebih besar seperti yang kita harapkan. Itu fungsi owner atau fungsi pemimpin. Jadi pemirsa siapapun Anda harus juga belajar banyak tentang kepemimpinan. Karena ketika Anda bisnis, mimpin orang, atau Anda bekerja sama dengan orang, Anda harus pandai mencetak orang seperti yang Anda inginkan. Luar biasa pemirsa, kita akan kupas di segmen terakhir setelah yang satu ini.